Yuk lanjut lagi ya, apa kata netizen ya di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih ditunggu komentar dari Anda di 0855420912 ataupun telepon 0285424474 ya bersama saya Riputa Wandi, dan Anda boleh ya berkomentar seputar apa yang kita bahas. Kok malam sih, sorry kacamatanya gelap. Oke, ya ngomongin soal kasus pencopetan yang terjadi di Jakarta pada saat gelaran Abang None ya, pemilihan Abang None Jakarta apa JKRT atau Jakarta sih. Yang ada di Jakarta, salam hormat deh ya. Juga yang teman-teman yang ya kawan RKB yang pernah ke Jakarta, boleh dong cerita gimana sih acara-acara kayak gitu tuh kalau di sana ya. Oke, nah ini dia. Kita lagi ngobrolin soal satu hal yang viral, bahwa ada nih aksi pencopetan yang dilakukan di depan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Berani banget ya. Tapi emang ya, kadangkala yang namanya kesempatan itu selalu hadir dalam kesempitan. Iya dong, semakin sempit semakin berdesak-desak, semakin terbuka lebar kesempatannya, semakin tercipta besar peluangnya. Iya gak sih? Saya sih nggak tahu, Anda yang paling tahu ya. Nah makanya ayo komen dong di 0855420912 ya. Nah kasus pencopetan ini sebenarnya ya, si pelaku sudah mengembalikan HP-nya via kurir, cuman ini kasusnya tetap berlanjut ya. Bahkan polisi sedang memburu dua pelaku pencopetan tersebut. Nah korbannya seorang pegawai di suku dinas, kayaknya di suku dinas Parekraf ya, di mana? Pokoknya di bidang ekonomi ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung lagi di 0855420912. Ada Bunda Dirva di Dadirejo. Katanya nih yang kurang sehat dompetnya Kang. Aduh, tanggal tua. Jangan dong deh ya. Jangan sampai dompet nggak sehat ya. Isinya dompet boleh nggak sehat, isinya tetap sehat. Oke, thank you Bunda Dirva di Dadirejo. Kemudian Takim di Ambok Kembang. Nah Takim kasih komentar nih. Kalau menurut pendapatku, kata Takim ya, tetap bener tuh tindakan dari Pak Polisi. Pencopetnya tetap diburu meskipun sudah mengembalikan dompetnya. Kenapa kok bisa begitu? Si Takim bilang begitu. Why? Kenapa? Oh kenapa? Jadi gitu ya, lebay. Nah karena ini soalnya, nah kata Takim nih, soalnya kan di tempat lain si pencopet ini masih bisa atau masih berpeluang untuk melakukan aksi yang serupa dan banyak merugikan orang. Oh iya. Jadi ini semacam kasih efek jerak gitu ya. Oke deh. Nah satu sisi juga lumayan kalau Pak Polisi bisa menangkap, bisa dapat komisi bonus. Apa gitu? Ya minimal kan dapat apresiasi dari atasannya gitu ya. Gitu. Thank you Takim di mana? Ambok Kembang. Oke deh, nanti ya lagunya. Terus ada siapa lagi? Ada Willy di Banjarjo. Banjarjo daerah manaan sih? Boleh dikasih tahu dong, spill dong. Banjarjo manaan? Iya. Nah, Mas Willy ini berpendapat, kalau menurut saya sih, ada sihnya ya. Kalau menurut saya sih, baiknya pelaku nggak usah diproses hukum,
Lagian kan nggak ada laporan juga dari pihak yang dicopet dan aneh saja kalau kasus tersebut pihak yang berwenang gercep mencari sang pelaku sedangkan kalau sang pencopet cuma rakyat biasa. Alangkah lucunya negeri ini, sistem peradilan giliran rakyat biasa dikejar. Nah itu si apa nih? Silverter jelas-jelas sudah jadi tersangka sampai sekarang belum juga ditangkap. Oke, gitu ya. Oke. Iya, gimana ya? Ya mungkin masih dikejar ya. Cuman belum ketemu alamatnya. Kan nggak kasih Sherlock gitu. Coba deh ya kasih Sherlock, Pak saya di sini, ya pasti kekejar. Atau kasih Sherlocknya palsu, misalnya punya nomor HP-nya temen, di Sherlockin ke Pak polisi. Tapi nggak gitu deh enggaknya ya. Oh, oh. Oke, thank you ya Willy di Banjarjo. Terus saya dari Banjarjo mau ke Pabean menjumpai Bu Lasmini. Hai Bu Lasmini, gimana kabar? Sehat ya Bu Lasmini ya, bahagia deh pokoknya. Dan pastinya saya senang kalau Bu Lasmini sore hari ini bisa ketawa-ketawa gitu. Hai, manis banget, cantik deh. Ngerayu supaya dapat risol. Hai. Oke, selamat sore Pak Ribut. Selamat sore juga Bu Lasmini. Sorenya terpantau adem. Iyalah, sore pasti adem. Kalau panas itu biasanya siang. Oh gitu ya. Iya mendung nih Ibu. Ya, di sini juga mendung. Di Pabean mendung nggak ya? Nah, kalau beda cuaca, nah ini perlu dianalisis, diteliti. Jangan-jangan apa di atas langitnya Pabean ada ozon yang bolong gitu kali ya. Enggak, canda. Oke, ngomong-ngomong kecopetan. Ini nih. Bu Lasmini kayaknya mau cerita. Iya, mau cerita tentang pengalamannya pernah kecopetan. Beneran Bu Lasmini pernah kecopetan? Kalau iya ini nih ceritanya. Saya sama si Bontot ini pernah ya, dulu itu pernah tahun berapa gitu, lupa nih Bu Lasmini. Diingat-ingat lagi Bu. Saya sama Bontot ikut jalan sehat di lapangan Mataram. Yang ikut kan banyak dan rame sampai berdesak-desakan. Nah, pas saya haus, kata Bu Lasmini nih, cerita Bu Lasmini, haus berarti kalau bahasa Jawanya ngorong gitu ya. Haus. Terus mau ambil botol air minum. Ternyata tas saya sudah terbuka. Wow gitu. Dan saya lihat dompet seisinya nothing. Wah, nggak ada lagi. Terus uang KTP, nah uangnya sih sedikit, nggak banyak tapi uang sedikit pun tetap bermakna loh, berarti loh. Coba deh, uang 1 juta nggak ada 100 rupiah. Nggak bisa genap 1 juta kan Bu? Iya kan? Nah makanya sedikit pun itu bisa memengaruhi jumlah gitu ya, sangat bermakna gitu. Nah uangnya sedikit sih. Nah ketika tahu kedapatan bahwa dompetnya sudah terbuka nih Bu Lasmini ini, spontan, tulisannya SEPONTAN, spontan bukan spontan gitu. Spontan saya lapor ke pos polisi Polsek Pekalongan Barat. Besoknya saya bikin KTP. Saya tidak menunggu undian hadiah jalan sehat, akhirnya pulang dengan hati yang gelo. Iya ya, sedih juga ya, kecewa ya. Untung saya cuma bawa uangnya seperlunya aja buat jajan kali ya. Terus makanya nih Bu Lasmini kasih advice nih, hati-hati ya buat semuanya aja.
kalau di keramaian. Nah, itulah pengalaman saya dari Belas Mini. Kalau bisa Vieranya dong di play. Ujung-ujungnya ya. Oke deh. Selamat bertugas saja ya sampai tuntas nanti. Yes, tetap dong sampai tuntas nanti sampai jam malam. Ada Takim gabung lagi di Ambo Kembang ya. Lebih seneng lagi kalau dikirimi risol ke studio. Katanya tak rewangi ngabisin mas. Sini. Makanya sehat. Nah biar sehat jalan ke sini. Siapa tahu dapat bonus risol dari Bulas Mini. Enak kan? Ini kenapa lampu bisa nyala sendiri ya? Tadi padam loh. Nyeri. Suasananya jadi serem. Nah. Oke, ada Ipin di Talun. Selamat sore Mas Ribut, selamat sore juga Mas Ipin. Iya nih ya, ini kata Mas Ipin nih. Ya harus ditangkap dong karena sudah viral. Kalau tidak ditangkap bisa rusak martabat Pak Polisi. Dan dalam dunia intelijen, pencurian tersebut tidak bisa juga bermaksud untuk sabotase data tertentu. Ay, gitu ya. Walaupun kalau di Indonesia hal-hal seperti itu masih minim. Ya, gitu. Karena di Indonesia masih negara berkembang, belum berbuah. Gitu ya. Bin harus bertindak. Kalau di Rusia bisa saja sangat berbahaya dalam dunia intelijen. Iya sih kalau memang di sana emang gitu ya. Tapi kan ini kayaknya pelaku biasa aja sih. Kriminal biasa lah. Iya, kalaupun misalkan kriminal yang tingkat tinggi biasanya sasarannya bukan orang-orang biasa gitu. Oke, terima kasih Pin di Talun sudah gabung. Thank you. Matur nuwun. Ada Taufik Roman. Di mana ini? Oh. Ini teman-teman Get yang salah baca. Oke deh. Lanjut lagi. Di WA ada Bani Adam di Penolawen. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ribut. Selamat sore juga Bani Adam di Penolawen. Gimana kabarnya? Sehat walafiat dan penuh semangat. Apa kabar? Kalau bicara tentang copet, jadi ingat filmnya Deddy Mizwar. Iya, alangkah lucunya negeri ini. Ada lagi filmnya Deddy Mizwar yang juga copet juga. Apa coba? Naga Bonar itu jenderal yang kerjaannya dulu itu ya, sebelum dia jadi jenderal, dia kerjaannya pencopet, nyopet di pokoknya nyopet lah gitu ya. Terus kemudian dia jadi pejuang ceritanya. Keren banget tuh. Pernah nonton nggak Naga Bonar? Bukan Naga Bonar yang jadi dua ya. Kalau Naga Bonar jadi dua kan Tora Sudiro tuh. Nah, itu ada flashback sedikit gitu kan. Gimana Ujang? Udah aku bilang jangan kau main perang-perangan. Matilah kau dimakan cacing gitu. Itu dialognya Naga Bonar ya. Nah, film itu keren menurutnya Bani Adam nih. Filmnya Deddy Mizwar yang alangkah lucunya negeri ini. Banyak pesan moralnya. Yap, aku setuju. I agree with you. Yes. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa kita baca, kita lihat, kita pelajari di situ. Apalagi sindiran-sindirannya satir banget. Keren tuh film. Aku nonton berkali-kali loh film itu. Ketawa tapi getir juga, rasanya gemes gitu ya. Ya ternyata kata si siapa nih? Bani Adam, copet itu singkatan dari comot dompet. Iya, pinter nih. Semoga negeriku ini bebas dari segala bentuk pencopetan, entah itu copet berdasi ataupun copet kelas teri. Ya, iya dong. Request lagunya dong. Oke deh, Republik Mafia dari Tony Q Rastafara. Oke deh. Nanti ya. Sehat selalu buat Mas Ribut dan tetap semangat. Oke deh, tetap semangat juga buat Bani Adam di Penolawen ya. Sudah tutup belum bengkelnya?
Tadi aku lewat, enggak ding, kemarin aku lewat, cuman Mas Bani Adam kayaknya lagi apa nih, ngeladenin klien, jadi aku sempat panggil Mas Bani Adam nggak nengok. Oke, ada lagi Mas Hamtarudi Tirto. Jadi teringat ini film preman pensiun. Gitu ya. Mungkin si pencopet lagi casting film preman pensiun the movie. I don't know, tapi ya asik juga sih kejadian kayak gitu ya. Oke, bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kalau misalkan kita berada di tempat keramaian, berhati-hatilah dan tetap waspada dengan depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Semuanya harus diwaspadai. Barang-barang kita yang kita bawa ya tetap dalam kontrol. Aku baru juga kehilangan sesuatu nih. Iya beneran aku kehilangan sesuatu. Yang aku cari nih nggak ketemu di tasku, nggak ada di tas yang satunya lagi, nggak ada di mobil, nggak ada di meja kerjaku di kantor, nggak ada di meja kerjaku di rumah, nggak ada. Itu penting banget. Tapi mungkin aku ini deh, aku upayakan untuk segera bisa diatasi. Ada deh, itu penting banget. Kalau ada yang nemu ya kembalikan. Oke. Baik. Kita masih lanjut lagi di apa kata netizen. Tapi sebelum ke komen-komen lainnya lagi yang mau kirim-kirim komen ya, diingetin lagi 0855420912. Pokoknya siap banget buat Anda yang mau kirim komen. Kali ini satu lagu dulu deh saya hadirkan ke ruang dengar Anda biar tambah seger sore hari ini ya. Biarpun cuacanya adem, biasanya kalau adem itu bikin seger, ya nggak sih? Enggak deh.